Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hotimah dengan NIM 2312100074, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini, saya dari kelompok 5 akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum juga dapat dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Kurikulum pada hakikatnya adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Terdapat 4 unsur yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, yaitu merencanakan, merancang, dan memprogramkan bahan ajar dan pengalaman belajar. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Selanjutnya, tujuan yang akan dicapai dan kriteria untuk mencapai tujuan. Pengembangan kurikulum memiliki 2 prinsip pokok, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum dalam pengembangan kurikulum antara lain: yang pertama, prinsip relevansi. Pengertian prinsip relevansi. Istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna atau fungsional bagi kehidupan. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Adapun tujuan prinsip relevansi, yang pertama, memastikan kurikulum relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, memastikan kurikulum relevan dengan permasalahan di lingkungan masyarakat, memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Manfaat prinsip relevansi. Yang pertama yaitu membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya, memungkinkan siswa memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya itu fungsi prinsip relevansi. Berfungsi untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Prinsip ini juga memastikan bahwa kurikulum memiliki keserasian antara komponennya. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum memiliki fungsi di antaranya: membantu siswa memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman, membantu siswa menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang terbaru, membantu siswa menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu membantu siswa mengaitkan teori dengan penerapan di dunia nyata. Macam-macam prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponennya. Komponen tersebut meliputi keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk menilai ketercapaian tujuan.
Adanya relevansi internal berbeda dengan relevansi eksternal. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara umum. Ciri-ciri prinsip relevansi. Ciri-ciri relevansi relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Contoh prinsip relevansi. Seorang dosen mengajar materi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, seperti memberikan metode pembelajaran yang relevan dengan kurikulum yang berlaku. Prinsip kontinuitas. Pengertian prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan dimaksudkan saling hubungan antara berbagai tingkat. Artinya, dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, hendaknya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, materi-materi ajar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat berikutnya, hendaknya sudah dibelajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya. Lalu, materi-materi ajar yang sudah dibelajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya tidak perlu lagi dibelajarkan pada tingkat sekolah berikutnya, kecuali atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tujuan prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menghindari pengulangan materi yang membuat pembelajaran tidak efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga kesinambungan pengalaman belajar peserta didik. Manfaat prinsip kontinuitas dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mendapatkan kesimpulan yang benar terhadap perkembangan hasil belajar peserta didik, mengetahui seberapa efisien dan efektif proses pembelajaran. Fungsi prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menjaga kesinambungan pembelajaran adalah materi yang disusun secara bertahap agar peserta didik dapat memahami konsep secara berkelanjutan. Yang kedua, mencegah pengulangan atau kesenjangan materi. Macam-macam kontinuitas. Yang pertama ada kontinuitas vertikal, yaitu menjaga kesinambungan materi pembelajaran dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau kesenjangan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu ada kontinuitas horizontal, yaitu menghubungkan dan menyelaraskan materi pelajaran antara mata pelajaran dalam satu tingkat pendidikan, sehingga tercipta integrasi dan penguatan antar disiplin ilmu. Ciri-ciri prinsip kontinuitas. Berikut adalah ciri-ciri prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu berjenjang dan berkesinambungan. Materi disusun secara bertahap dari tingkat dasar ke tingkat lebih tinggi. Tidak ada lompatan konsep yang bisa membingungkan peserta didik. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara mata pelajaran, yaitu ada kesinambungan antara mata pelajaran dalam satu jenjang konsep yang diajarkan di satu bidang ilmu bisa mendukung pemahaman di bidang lain. Contoh prinsip kontinuitas dalam kurikulum. Di pelajaran bahasa Indonesia, siswa SD atau sekolah dasar diajarkan membaca dan menulis kalimat sederhana. Saat masuk SMP, mereka mulai belajar menulis paragraf dan teks narasi. Kemudian di SMA, mereka belajar menulis esai dan karya ilmiah. Pengertian prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas yaitu kurikulum hendaknya memilih sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Tujuan dan manfaat prinsip fleksibilitas. Tujuan prinsip fleksibilitas yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kondisi yang ada, seperti situasi, tempat,
waktu, dan kemampuan peserta didik. Memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih materi pelajaran, strategi, dan metode pengajaran. Manfaat prinsip fleksibilitas. Yang pertama, menghargai dan merangkul berbagai kebutuhan, gaya belajar, dan minat siswa. Memungkinkan terjadinya perubahan kurikulum untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Fungsi prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum berfungsi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi yang berkembang seperti perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Macam-macam prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Penyesuaian dengan kondisi lokal. Fleksibilitas dalam implementasi. Ciri-ciri prinsip fleksibilitas dalam kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan kondisi lokal. Memberikan kebebasan guru, terbuka terhadap perubahan. Yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD, proyektor, atau OHP atau OHT. Namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan, pembelajaran tetap berlangsung, namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Prinsip keempat adalah praktis, adalah kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Tujuan dan manfaat prinsip praktis atau efisien. Tujuan prinsip praktis pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum mudah dilaksanakan. Yang kedua, kurikulum efisien, tidak boros dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kurikulum praktis dan mudah dalam pelaksanaannya. Manfaat prinsip praktis pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Yang kedua, kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak. Selanjutnya, kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan standar yang jelas. Si prinsip praktis atau efisien dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya. Artinya, memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya secara efisien. Yang kedua, mempermudah implementasi. Artinya, kurikulum mudah diterapkan di berbagai kondisi sekolah. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu fokus pada materi yang esensial tanpa membuang sumber daya. Ciri-ciri prinsip praktis efisien dalam pengembangan kurikulum umumnya meliputi: yang pertama, mudah dilaksanakan. Artinya, kurikulum harus bisa diterapkan tanpa memerlukan fasilitas atau sumber daya yang berlebihan. Lalu, sederhana dan sistematis. Artinya, struktur kurikulum harus jelas, tidak rumit, dan mudah dipahami oleh guru maupun siswa. Lalu, efektif dan efisien, yaitu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Contohnya, dalam penerapan kurikulum merdeka, sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, di daerah terpencil dengan keterbatasan akses internet, pembelajaran lebih banyak dilakukan secara luring atau tatap muka dengan modul cetak yang sederhana namun tetap memenuhi tujuan pembelajaran. Prinsip efektivitas. Pengertian prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum
mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuan prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, memastikan pencapaian tujuan pendidikan, mengoptimalkan proses pembelajaran, meningkatkan kualitas hasil belajar. Manfaat prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, proses pembelajaran lebih terarah, meningkatkan daya serap peserta didik. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan pendidikan, yaitu memastikan bahwa setiap komponen kurikulum dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran, yaitu menyusun kurikulum yang mendukung metode pengajaran terbaik agar lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, adalah membantu guru dan siswa dalam memahami serta menerapkan materi secara lebih baik. Macam-macam prinsip efektivitas. Yang pertama, efektivitas mengajar oleh guru, yaitu guru mampu menyampaikan materi dengan metode yang tepat, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, efektivitas belajar oleh siswa, yaitu siswa bisa memahami materi dengan baik, aktif dalam pembelajaran, serta mencapai hasil belajar yang diharapkan. Ciri-ciri prinsip efektivitas. Yang pertama, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu tanpa pemborosan. Yang kedua, mengacu pada rencana yang dapat dilaksanakan dan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menjamin kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuannya. Contoh prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Di sebuah sekolah, kurikulum dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Misalnya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekolah menerapkan metode blend learning, yaitu kombinasi pembelajaran daring dan luring. Prinsip khusus pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman, belajar, dan penilaian. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang pertama, alat atau media pengajaran yang diperlukan. Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Yang pertama, dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut, yaitu rumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pelajaran, tuliskan butir-butir tes. Yang kedua, dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal.
bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes? Apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif? Berapa banyak butir tes perlu disusun? Apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid? Yang ketiga, dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal yaitu norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan formula Wessing, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak, skor standar apa yang digunakan, untuk apakah hasil-hasil tes digunakan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.